Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulun rabbina bil haqq wa yadullu an tilkumul jannatu uristuha min kulli ta'amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kalibatu Bumi, yang kami hormati Ibu Guru TK Puspitasari dan seluruh Dewan Guru SD Negeri Kalibatu Bumi. Ungkapan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di online ini dalam rangka diseminasi budaya positif SD Negeri Kalibatu Bumi. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, diseminasi budaya positif. Acara yang kelima, lain-lain. Dan yang terakhir, penutup. Marilah Bapak Ibu semua kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu Yuli Tati. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin duduk kembali. Selanjutnya akan kita simak bersama sambutan Kepala Sekolah SD Negeri Kalibatu Bumi kepada yang terhormat Ibu Jamila Dewi Susimawati SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Binawi Ningrum SPD selaku narasumber pada kegiatan
yang saya hormati tamu undangan pada kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk memberikan sambutan pada kegiatan yang luar biasa ini. Marilah pertama-tama kita wujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa menghadiri kegiatan diseminasi budaya positif dengan keadaan sehat tanpa kurang apapun. Marilah kita wujudkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimat tauhid secara bilisan, secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa mari kita haturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang nantinya kita menunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini nanti agenda kegiatan siang hari ini adalah kita mengikuti kegiatan yang akan dibawakan oleh Ibu Rina Wayuningrum sebagai CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo, di mana pada kesempatan ini Bu Rina akan menyampaikan terkait dengan budaya positif yang tentunya nanti akan memberikan pengalaman baru buat kita semua, yang nanti ilmu apa yang diberikan Bu Rina bisa kita aplikasikan, kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin kita nanti bisa menyerap ilmunya, bisa ATM, meniru apa sih itu budaya positif dan contoh penerapannya. Saya ucapkan selamat pada Bu Rina, semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Marilah para hadirin nanti kita ikuti kegiatan yang baik ini dengan penuh semangat, dengan rasa senang, karena kita akan memperoleh ilmu yang baru yang luar biasa nanti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kegiatan sambutan ini. Harapan saya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Sambutan saya akhiri, banyak tutur kata yang kurang sopan, kurang baik, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan kepada Bu Susiawati yang telah memberikan sambutan. Hadirin selanjutnya akan kita ikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Wayuningrum selaku CGP Angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Waktu dan tempat kami bersiap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Chandra Dewi Susilawati selaku Kepala SD Negeri Kalwatubumi, yang saya hormati Ibu Guru dari TK Mustikasari serta rekan guru dari SD Negeri Kalwatubumi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua di sela-sela waktu mengajarnya dapat memenuhi undangan saya untuk mengikuti diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan diseminasi budaya positif ini adalah salah satu tugas dari pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Ibu-ibu semua jika mendengar tentang budaya positif, apa yang terbersit dalam benak ibu-ibu? Ada yang berkenan menjawab? Monggo Bu. 5S.
5S ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ada yang mau memberikan pendapat lagi? Budaya positif. Ya, adanya peraturan di lingkungan sekolah. Lanjut. Sebelum saya lanjutkan, mari kita simak video berikut terlebih dahulu. Dari video tersebut, kira-kira apa yang ada yang terbesit dalam benak ibu semua kan? Harus mengalah, apalagi? Itu kan tadi yang video pertama, yang besar-besar itu karena tidak ada yang mau mengalah, jadi akhirnya terjatuh semua. Jadi di dalam video tersebut sebenarnya mengajarkan kita untuk mengontrol diri. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita sendiri. Seperti itu. Monggo ibu sambil belajar di sini sambil dinikmati snack yang sudah tersedia agar tidak mengantuk karena jam berapa ini ya? Jam 11 memang jam rawan ngantuk gitu. Lanjut lagi. Ada 7 materi yang akan dipelajari dalam diseminasi kali ini. Konsep kunci yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pasti ibu semua sudah familiar dengan konsep-konsep kunci ini karena saya yakin semuanya sudah mengenal kurikulum Merdeka, di mana semua konsep-konsep kunci ini sudah dipelajari ketika kita mendapatkan bimbingan teknis dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis,
dan kreatif. Jadi dalam kurikulum merdeka memang kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan murid. Nah, yang ini adalah disiplin positif. Sebelumnya akan saya bacakan dulu tentang makna kata disiplin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Makna kata disiplin dalam KBBI adalah mentaati aturan atau mematuhi tata tertib dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sedangkan menurut Diana, disiplin berarti mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mampu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi memang kalau kita mendengar tentang kata disiplin, mungkin yang terbesit dalam benak kita adalah tentang peraturan yang harus ditaati. Yang namanya peraturan mungkin akan membuat kita merasa tidak nyaman karena akan ada hukuman-hukuman, ya sanksi. Sedangkan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat disiplin yang kuat atau self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain yang akan mendisiplinkan kita. Jadi sebisa mungkin kita itu bisa melakukan self-disiplin. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri agar nantinya kita tidak ada agar tidak ada peraturan lain atau penguasaan lain yang mendisiplinkan kita. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman, dan hukuman atau tanpa intimidasi dari orang lain. Kalau ibu-ibu semua bagaimana di sekolah? Kalau misalnya mengajarkan disiplin pada anak, mengancam atau tidak? Misalnya harus seperti ini ya, kalau tidak guru akan. Jadi kalau konsep disiplin positif itu tidak memberikan ancaman maupun intimidasi. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Nah, salah satu syarat utamanya adalah dengan disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi diharapkan kita sebagai guru bisa membuat murid merdeka dan tidak memberikan ancaman, hukuman maupun intimidasi saat mencoba mendisiplinkan murid. Konsep kunci yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi perilaku manusia sendiri terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, seseorang itu melakukan sesuatu ada motivasinya ya. Misalnya kita mentaati peraturan atau melakukan sesuatu untuk menghindari tindakan, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya seorang murid mengerjakan PR karena takut dihukum. Kemudian kalau dia tidak mengerjakan, dia merasa tidak nyaman ketika guru bertanya sudah mengerjakan PR atau belum, ternyata belum mengerjakan. Nah, ini adalah motivasi menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua adalah mendapatkan penghargaan. Jadi seorang murid itu juga bisa melakukan tindakan di kelas itu untuk mendapatkan penghargaan. Misalnya ada yang bisa memberikan contoh motivasi murid melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan. Untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi murid
murid belajar dengan semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang bagus karena ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Dan yang terakhir adalah menghargai nilai-nilai diri dan tanggung jawab. Motivasi yang terakhir ini adalah motivasi yang kita harapkan sebagai pendidik yang dimiliki oleh murid-murid kita. Jadi murid melakukan sesuatu misalnya belajar, tapi mereka itu belajar karena memang menghargai nilai-nilai tanggung jawab mereka. Jadi mereka sadar bahwa sebagai seorang murid, mereka memang memiliki kewajiban untuk belajar. Belajar merupakan tanggung jawab mereka, bukan karena takut dihukum, takut dimarahi bapak ibunya di rumah, ataupun ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia ini terbagi menjadi 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Nah, jika salah satu kebutuhan dasar manusia ini mungkin tidak terpenuhi pada murid-murid kita, mungkin saja murid kita dapat melakukan tindakan yang melenceng atau yang salah. Contoh dari kebutuhan bertahan hidup yaitu seperti makan, minum, dan tempat tinggal. Jadi murid-murid kita kan juga di rumah memiliki kondisi kondisi keuangan, kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Mungkin ibu-ibu pernah di sekolah menemukan ada muridnya yang suka meminta bola temannya atau meminta uang saku temannya. Pernah menemukan pembuatan? Ya, mungkin kalau murid kita melakukan seperti itu bukan berarti karena murid kita itu nakal atau bagaimana. Jadi kita sebagai guru bisa melakukan pendekatan. Mungkin saja salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi. Misalnya dia memang lapar, di rumah belum ada makanan, atau mungkin dia tidak mendapatkan uang saku dari orang tuanya. Nah, meskipun tindakan yang dilakukan murid tersebut memang tindakan yang kurang baik, namun kita sebagai seorang guru sebaiknya melakukan pendekatan terlebih dahulu untuk mencari tahu sebenarnya kebutuhan mana yang memang belum terpenuhi seperti itu. Sedangkan kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai guru kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, gitu. Contohnya misalnya ketika kita hadir di kelas, murid-murid rame, tidak memperhatikan apa yang murid rasakan misalnya. Jika murid datang ke kelas, anak-anaknya rame, tidak memperhatikan, sedih, jengkel, marah-marah. Berarti murid itu ada salah satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dari dalam diri murid. Apa ya, Pak? Kurang diterima di kelas. Ya, mungkin kurang diterima di kelas. Jadi kita sebagai guru bisa introspeksi diri. Kenapa ya murid-murid kita itu tidak menerima kita di kelas itu karena apa? Sedangkan murid juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh gurunya. Contoh kebutuhan manusia disayangi dan diterima, dipahami, dimengerti, serta kebutuhan manusia untuk terhubung dengan orang lain. Misalnya untuk ibu guru TK atau ibu guru yang mengajar di kelas rendah, ada murid yang sering anggota, seperti itu ya. Kalau kelas 6 saya rasa sudah tidak ada yang begini ya. Jadi mungkin ketika ada murid yang seperti itu akan menimbulkan kecemburuan ya bagi murid lainnya. Ya, muridnya itu kok melibatkan guru kamu. Nah, kita sebagai guru bisa bisa mencari kebutuhan apa sebenarnya yang belum terpenuhi. Mungkin saja karena di rumah dia itu kurang mendapatkan perhatian dari orang lain, dari orang tuanya sibuk bekerja atau punya adik baru, anaknya banyak. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Kebutuhan manusia untuk dihargai, diakui, berprestasi,
keterampilan, dan memiliki harga diri. Kalau ini contohnya itu misalnya contohnya gimana ya? Ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan penguasaan. Misalnya ada seorang anak di kelas, jadi dia sebenarnya pintar tapi pendiam sekali. Nah, mungkin kurang percaya diri. Mungkin ibu-ibu semua bisa memberikan kesempatan kepada anak tersebut untuk bisa mengikuti lomba. Siapa tahu nanti setelah mengikuti lomba, dia jadi merasa dihargai, percaya dirinya timbul karena kemampuannya sudah diakui oleh orang lain. Nah, ini adalah tentang kebutuhan penguasaan. Dan untuk kebutuhan kebebasan, keinginan manusia untuk mencoba hal baru, memilih pilihannya sendiri, dan independen. Di lingkungan sekolah, contohnya misalnya ketika murid di kelas itu rame, pelayon, main lari-larian keluar. Nah, sebagai guru mungkin kita bisa menanyakan apa sebenarnya yang dia inginkan. Mungkin dia bosan, gurunya di kelas itu cuma ceramah, terus ngomel-ngomel, terus misalnya seperti saya. Jadi muridnya rame mungkin karena gurunya itu kurang bisa memberikan media pembelajaran yang bervariasi, jadi murid merasa bosan. Dan terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Ibu-ibu semua butuh kesenangan atau tidak? Kalau kita mungkin bisa mendapatkan kesenangan dari apa? Hiburan ya? Shopping, hiburan, makan-makan, mall, pilih, jalan-jalan. Nah, setiap orang pasti ingin hatinya merasa senang dan bahagia. Kebutuhan manusia akan kesenangan ini adalah seperti bermain dan tertawa. Lanjut ya, di sini ada kasus ya. Coba kita amati kasus yang pertama. Di sini ibu-ibu disuruh jawab tentang kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh Bimo. Bimo adalah seorang anak TKB, selalu berlari keluar menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, ini ada salah satu jawaban ya. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, kalau mungkin Bimo menjawab seperti itu, sebenarnya kebutuhan apa sebenarnya yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Ada ya? Kebutuhan kasih sayang, atau penguasaan ya? Penguasaan ya? Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Jadi itu kebutuhan akan penguasaan karena Bimo ingin merasa diakui oleh gurunya. Ada yang pernah mengalami kasus seperti ini di kelas mungkin? Nah, jadi setiap murid kita juga ingin diakui oleh gurunya seperti kita kan sebagai guru juga ingin diakui oleh murid. Kasusnya masih sama, tapi Bimo itu responnya berbeda. Respon Bimo itu seperti ini. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan ya, Bu Eni, betul sekali. Jadi Bimo itu merasa bosan di kelas itu disuruh mewarnai terus, bukan ya? Jadi itu dia berlari-lari sampai jalan raya, membuat buku itu berlari-lari mengejarnya. Dia ingin bebas. Kalau misalnya seperti ini sebagai guru di kelas kita harus bagaimana ya? Harus pembelajaran di luar kelas. Nah, bisa-bisa menggunakan metode pembelajaran yang lainnya agar anak-anak merasa ya lebih bebas, lebih merdeka. Nah, yang ini juga kasusnya masih sama, tapi respon Bimo seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Karena Rasida kan memang senang ya, senang lari-lari. Ya, ini juga saya alami ya, karena
di kelas saya itu mereka paling senang pelajaran olahraga. Jadi bosan sama gurunya tiap hari itu belajar di kelas. Mereka kalau guru olahraganya tidak tahu, tidak datang akan merasa kesal, kecewa, minta di hari lain diganti. Karena mereka itu senang, ingin apa? Membutuhkan kesenangan. Kunci berikutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebelum saya jelaskan satu persatu, kalau ibu-ibu di sini semuanya di kelas itu sering menerapkan posisi kontrol yang mana? Bukan penghukum, galak berarti ibu ya. Nah, kalau saya sendiri seringnya membuat dalam posisi kontrol membuat rasa bersalah. Jadi saya itu sering mengatakan apa gitu yang membuat biar murid saya itu rasanya salah sama Bu Rina. Jadi biar manut. Tapi sebenarnya tidak boleh seperti itu ya sebagai guru ya. Meskipun dengan cara-cara itu sebenarnya ampuh membuat murid-murid kita menjadi jeram, menjadi anteng. Namun kan kita tidak tahu sebenarnya mereka itu hatinya bagaimana. Setelah dihukum Bu Fona, bagaimana perasaan Fajar misalnya malah terang sampai dia dewasa misalnya. Coba kita pelajari satu persatu. Nah, mari kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naret yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama adalah posisi penghukum.
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa uang ojek saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar saya kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sama masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masa
Bersedia, Bu? Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ibu monggo sambil minum sambil macet biar tidak ngantuk. Tidak ngantuk sekali sepertinya kadang. Jadi itu tadi 5 posisi kontrol guru. Yang pertama apa tadi? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika kita dalam posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, maka akan menciptakan identitas gagal bagi murid. Jadi kalau anak dihukum, anak SD kelas 2 yang dihukum, saya dulu pernah dihukum pas SD. Sampai sekarang saya sudah tua, sudah punya anak 2, masih teringat sampai sekarang. Dulu saya pernah dihukum guru. Dulu saya pernah dihukum guru ini sampai menangis begitu. Jadi masih terkenang karena saya merasa ketika dihukum merasa dendam, sakit hati ya, meskipun sekarang sudah tidak, karena sekarang juga sudah jadi guru, ibu sering menghukum juga. Jadi posisi dari 5 posisi kontrol yang tadi sudah dijelaskan, kita sebagai guru sebaiknya harus terus belajar untuk sampai posisi sebagai manajer. Meskipun itu sulit ya, berat karena kita itu kan kadang-kadang terpancing amarah, emosi. Coba nanti kita harus belajar lebih sabar lagi menghadapi anak-anak agar tidak sering-sering menghukum, tidak sering-sering membuat murid menjadi bersalah. Jadi mereka itu kita berharap mereka itu menyadari kesalahan mereka sendiri. Nah, selanjutnya adalah tentang hukuman dan konsekuensi. Tadi kan Naren itu pas dihukum disuruh apa ini Bu ya? Lari keliling lapangan basket 5 kali. Kalau hukuman itu biasanya cenderung tidak nyambung, terlambat tapi disuruh lari keliling lapangan basket 5 kali. Kecuali kalau misalnya, yang misalnya
misalnya saja Nare itu terlambat masuk jam olahraga, disuruh lari lapangan 5 kali, kalau itu mungkin masuknya ke konsekuensi karena memang pada dia terlambat pada saat jam olahraga. Kalau hukuman itu cenderung tidak nyambung. Ada yang bisa menceritakan pengalaman di kelas pernah menghukum seperti apa? Gimana? Tadi kan bilang pernah menghukum seperti apa coba gimana sih? Atau biaya mungkin Bu, kan Bu kira-kira murid itu pas melanggar terus dia itu memberikan hukuman sudah pernah atau belum Bu? Iya. Bagaimana itu Bu? Ya tidak. Terima kasih kepada Bu Ina yang sudah saya disuruh menceritakan pengalaman saya di kelas pada saat anak saya, murid saya tidak bisa atau misalkan terlambat. Kalau saya jangan terlambat lah. Ada anak tersebut tidak mau menulis. Karena anak satu tidak mau menulis, cuma saya di kelas. Belum seperti itu. Maunya cuma katanya, kalau udah sebentar capek. Nah, saya tidak akan menghukum. Saya cuma mendalami bagaimana caranya dia mau mengenal, mau menulis. Terus saya cuma mendekati anak tersebut dengan perasaan. Kalau biasanya iya ketika hati, insya Allah nanti anak bisa mengerjakan apa yang saya perintah dan untuk selanjutnya insya Allah anak juga dengan cara seperti itu anak juga bisa perintah yang saya laksanakan atau yang saya untuk anak saya, insya Allah dia bisa untuk dikerjakan ke anak. Itu saja. Kalau misalkan menghukum saya belum, insya Allah ya sering sih menghukum sih ya, tapi ya dengan perasaan katanya. Hukum dengan perasaan. Iya, itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat sekali ya, Bim. Menghukum dari hati ke hati. Kalau saya sendiri malah saya pernah nyuruh murid saya itu pernah menghukum menulis seperti ini, mencatat di kelas, mencatat buku tulis ketika dia lupa mengerjakan PR. Dan sebenarnya tidak boleh karena ya ini akan terkenang sampai dia dewasa. Jadi meskipun sulit untuk mencapai posisi manajer, kita kan bisa berproses. Karena kita sekarang sudah tahu ada 5 posisi kontrol guru, jadi kita bisa terus belajar bagaimana agar murid kita bisa menyadari kesalahan mereka sendiri tanpa kita harus menghukumnya, tanpa kita harus membuat mereka merasa bersalah. Karena kalau misalnya kita membuat murid merasa bersalah terus-menerus, maka murid akan jadi rendah diri, jadi minder. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk nomor 1, ya, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak nyambung dengan apa yang dilakukan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, seperti kasus Naren tadi, termasuk hukuman juga. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya, gurunya saja tidak bisa push up ya, tapi menyuruh murid push up. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi. Nah, kita sebagai guru juga harus mengajarkan kepada murid-murid kita untuk melakukan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Misalnya di kelas, dia menumpahkan air minum atau mengotori sesuatu, mungkin kita bisa kalau menyuruh membersihkan, itu bukan hukuman tapi merupakan konsekuensi agar dia belajar. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK.
konsekuensi juga karena pada saat pelajaran basic vokal. Jadi hukuman dan konsekuensi itu beda ya. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, tadi sudah Ibu lihat di video. Kalau untuk posisi penghukum biasanya dengan kata-kata patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, ini merupakan hukuman. Contohnya ketika upacara bendera, Ibu misalnya ada anak yang melanggar atau tidak berseragam lengkap disuruh berdiri di barisan depan, itu ternyata merupakan hukuman. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing dari hati ke hati kepada murid kita agar ketika hari Senin itu lebih mempersiapkan diri agar tidak tertinggal. Kalau untuk posisi pembuangan rasa bersalah, yaitu tadi guru itu menggunakan kata-kata lembut, tapi tetap kata-katanya itu kata-katanya bukan cenderung memang menyalahkan. Berapa kali guru harus memberitahukan, guru kecewa sama kamu. Kata-katanya kan lembut Ibu, tapi itu kan menyalahkan, membuat misalnya muridnya merasa bersalah terus karena gurunya kan bilang guru kecewa sama kamu. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman bisa menggunakan kata lembut. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, bersalah. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kalau untuk posisi kontrol sebagai teman ini sudah menciptakan identitas berhasil, tapi anak-anak cenderung bisa mengulanginya lagi. Kalau untuk sebagai pemantau, contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kalau untuk sebagai pemantau itu kita menggali, mencari tahu sebenarnya murid itu sudah mengetahui kesalahannya atau belum. Jadi tidak langsung menunjukkan kesalahannya apa, tapi mencari tahu, menanyakan kepada muridnya agar menyadarinya sendiri. Dan yang terakhir adalah posisi sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Selain menanyakan kepada murid agar mereka menyadari kesalahan mereka sendiri, kita juga memberikan kesempatan kepada murid untuk mencari solusi bagaimana agar mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Nah, kemudian ini adalah tentang keyakinan kelas. Saya yakin ibu semua di sini sudah pernah membuat keyakinan kelas, ya? Sudah. Ya. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ternyata keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang berbeda. Kalau peraturan itu seperti tata tertib peraturan. Peraturan itu cenderung kalau tidak mematuhi peraturan akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Contohnya ketika kita melanggar peraturan lalu lintas, yuk ke pasar karena dekat nggak pakai helm, karena melanggar peraturan. Apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau di kelas ini sudah ada keyakinan kelasnya. Peraturan itu biasanya panjang. Peraturan itu panjang. Contohnya apa ya? Peraturan tidak boleh dilarang membuang sampah sembarangan misalnya. Itu kan kalimatnya panjang dan menggunakan kalimat negatif ya, dilarang misalnya. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak menggunakan kalimat positif, menjaga kebersihan. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami oleh semua murid. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, tetapi yang telah disepakati dan kira-kira mudah untuk dihafalkan murid ya. Karena kita kan mengajar di SD, anak SD kalau untuk menghafal sampai 20 peraturan mungkin tidak akan ingat ya. Tapi kalau kita misalnya memberikan 5 keyakinan kelas, insya Allah mereka akan mengingatnya.
Yang ketiga, semua warga kelas berkontribusi dalam penyusunan keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu kan dibuat oleh instansi, peraturan sekolah, peraturan lalu lintas itu kan memang dibuat. Kita tidak setuju ya. Jadi kalau peraturan itu kan memaksa, cenderung memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat, semua warga kelas berkontribusi. Nanti ibu-ibu mungkin bisa diskusi di kelas. Semua murid disuruh menyampaikan pendapat, keyakinan apa atau peraturan apa yang kira-kira akan mereka berusaha untuk taati di kelas tersebut. Nanti mereka akan berdiskusi, menentukan, dan jika perlu disuruh tanda tangan untuk menyepakati keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan senantiasa dibentuk dalam bentuk positif, ya. Karena kita kan menginginkan suasana yang positif di kelas. Jadi keyakinan kelas ya tentu saja harus menggunakan kalimat yang bernuansa positif, ya. Karena kalau kita dalam lingkungan positif itu kan kita akan merasa senang, ya. Ya. Jadi kita bekerja di sekolah pasti senangnya itu jika lingkungan sekolah menyenangkan. Kalau misalnya suasana sekolah mencekam, berantem, ya itu akan membuat membuat ketidaknyamanan. Ya kayak di kelas juga, kalau di kelas itu kan ada murid yang jahil. Pasti kalau misalnya dalam kondisi di kelas ada yang baru nangis dan berantem kan, suasana kelas menjadi kurang kondusif. Kemudian keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan dalam lingkungan tersebut. Ya, tentu saja ya, keyakinan kelas harus diciptakan sesuai dengan kondisi lingkungan kelasnya. Karena kondisi lingkungan kelas kan berbeda-beda. Jenjang TK, SD, SMP, SMA berbeda-beda. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali tentang keyakinan kelas tersebut secara fleksibel. Jadi misalnya ketika murid melakukan kesalahan, jadi mereka bersedia meninjau kembali sebenarnya keyakinan apa yang telah mereka lakukan. Nah, ini adalah keyakinan kelas 4 yang sudah dibuat kemarin, ya. Yang pertama itu menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas ini saya menggunakan kalimat apa itu namanya, ya? Kebersihan, kenyamanan itu kalimat positif, kebersihan dan kenyamanan. Kemudian meletakkan barang pada tempatnya itu adalah poin tanggung jawab. Kemudian mengerjakan tugas tepat waktu itu juga merupakan tanggung jawab. Saling membantu dan saling menghargai itu merupakan bentuk saling menghargai. Dan aktif di kelas merupakan bentuk komitmen. Jadi keyakinannya tidak banyak, namun saya yakin keyakinan-keyakinan tersebut jika dipatuhi oleh semua warga kelas 4, maka pembelajaran akan menjadi lebih nyaman dan lancar. Nilai kebajikan itu tadi ya. Ya, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau kata-kata peraturan, kata-kata yang merupakan peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan peraturan. Kalau nilai kebajikannya tadi apa ya? Tanggung jawab. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Menghormati, saling menghormati. Dan yang ketiga, hadir di sekolah tidak terlambat merupakan bentuk menghormati orang lain dan komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan adalah bentuk nilai kebajikannya keselamatan dan menghormati orang lain. Dan bergantian menunggu giliran merupakan nilai kebajikannya menghormati orang lain dan kesabaran. Nah, ini peraturan yang ada mungkin di lingkungan masyarakat, ya. Kalau di sekolah kita sendiri itu kan kadang ada yang bullying, Ibu. Jadi itu kan dilarang bullying, itu kan peraturan. Mungkin nilai kebajikannya apa ya? Kalau dilarang bullying, saling menghormati bisa nggak? Saling menghormati dan saling menyayangi. Selanjutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, ini adalah restitusi. Ibu-ibu sudah pernah mendengar kata restitusi atau belum? Sudah ya? Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin sebenarnya ibu semua itu sudah pernah melakukan restitusi, tetapi mungkin belum lengkap tahapan-tahapannya atau tidak menyadari sudah melakukan restitusi. Ya. Nah, ini segitiga restitusi. Jadi ketika kita melakukan restitusi itu ada 3 langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, kita bisa menggunakan kalimat, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita menstabilkan identitas murid terlebih dahulu, tidak menyalahkan, tetapi agar mereka lebih stabil. Ya. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita sebagai guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan apa sih alasan mereka melakukan kesalahan tersebut. Jangan mengintimidasi, tidak boleh menuduh muridnya. Muridnya pengen menyampaikan sesuatu, aku begini loh Bu, karena aku tuh seperti ini, tapi kita malah tidak memberikan kesempatan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ketika kita melakukan segitiga restitusi, memang sebaiknya kita itu sudah membuat keyakinan kelas, ya. Jadi nanti ketika kita menanyakan keyakinan kelas apa, mereka bisa menjawabnya. Jadi langkah-langkah untuk melakukan segitiga restitusi ini memang terlebih dahulu harus membuat keyakinan kelas. Nah, ini contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Kita semua pasti akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kalau untuk contoh kalimat validasi tindakan yang salah, semua perilaku itu memiliki alasan. Jadi murid kita itu misalnya terlambat ke sekolah pasti memiliki alasan, ya. Misalnya karena sakit perut, terlambat bangun atau bagaimana. Dan ketika kita menanyakan keinginan, kita semua memiliki motivasi internal. Ini contoh gerakan restitusi, ya. Gambaran tadi apa ya? Kesel ya? Mungkin gambar itu berantem sama Kenzi. Nah, yang pertama kan kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu, meskipun dia sudah melakukan kesalahan. Ya, jadi ketika kita menstabilkan identitas, kita akan lebih mudah untuk menggali dia itu nanti akan berbuat seperti apa. Dia akan lebih mudah menyadari apa yang harus dilakukan dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kan Damara sudah menyadari kesalahannya itu apa, tapi kan dia juga sudah menyampaikan pendapatnya. Dia itu marah-marah karena tempat pensilnya menjadi berantakan. Nah, sebenarnya ya saya menghargai dia itu cuma marah-marah, mungkin tidak memukul Kenzi atau Anggit. Iya.
Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, di sini kan Damara sudah menyadari kesalahannya, tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya, yaitu tadi apa, saling menghargai, dan dia juga bisa memberikan solusi ketika ada teman lain mungkin yang mengacak-acak pensilnya atau mengambil pensilnya, dia tidak akan langsung berkata kasar atau bahkan memukul, tapi akan lapor kepada guru. Seperti itu, ya. Mungkin ibu juga pernah melakukannya di kelas ya, tapi tidak sadar ya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam diseminasi budaya positif ini. Waktu saya kembalikan ke menarik sekali bagaimana tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Rina Wahyudi Domesti. Untuk itu langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi penanya mohon terlebih dahulu menyebut nama, monggo angkat tangan terlebih dahulu. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eni Rahmawati. Saya guru kelas D. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Lina. Ilmu yang sangat luar biasa sekali, Bu Lina, tentang budaya positif ya. Itu pasti tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua sebagai guru. Nah, sedikit yang ingin saya tanyakan, Bu Lina. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu kan di dalam kelas itu banyak sekali murid-murid yang berbeda-beda tentang karakteristiknya. Nah, bagaimana caranya ketika kita menemui atau menjumpai anak atau murid beberapa atau salah satu anak itu tidak meyakini atau dengan pendapatnya sendiri seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita itu meyakinkan kepada anak tersebut agar bisa disepakati oleh semua kelas? Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Eni. Tadi pertanyaannya itu, jadi di kelas itu kan karakteristik murid banyak. Jadi ada yang kekeh dengan pendapatnya. Kalau di kelas saya sendiri kan ada 20 anak ya, jadi karakteristiknya berbeda-beda. Memang ada yang kekeh dengan pendapatnya. Saya itu tidak mau keyakinan yang ini, saya itu maunya yang seperti ini. Kalau menurut saya, yang sudah saya lakukan, semua murid kan menyampaikan keinginannya masing-masing. Nanti kan didaftar di depan. Nanti kan kemudian itu nanti saya kategorikan kalau ini itu termasuk yang mana, termasuk saling menghormati atau termasuk disiplin, termasuk apalagi tadi tanggung jawab seperti itu. Nah tadi memang ada yang tidak setuju, tidak mau Bu peraturan yang ini, saya maunya yang ini saja. Kalau untuk yang seperti itu mungkin kita dapat mengambil keputusan terbanyak. Jadi kan ada suara terbanyak. Suara terbanyak itu mungkin bisa kita ambil ya seperti ketika kita melakukan voting. Namun kan tentu saja murid itu pasti akan merasa kecewa. Yang tidak disetujui itu kan akan merasa kecewa. Jadi kita bisa melakukan pendekatan kepada murid tersebut. Mungkin secara halus bisa diberitahu apa alasannya. Karena yang masuk dalam keyakinan kelas itu kan insya Allah itu pasti baik, pasti membuat tempat yang baik di kelas seperti itu. Apa ada yang mau menambahkan? Bu Chandra mau menambahkan? Badan? Ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Sudah cukup Ibu? Terima
Terima kasih sekali kepada Ibu Rina Wayuningrum atas pemaparan yang disampaikan. Tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua. Mengutip dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah lapang yang tempat bercocok tanam, yaitu guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi semua murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang bisa diupayakan melalui budaya positif di sekolah. Hingga acara yang terakhir yaitu penutup. Tepuk tangan untuk kita semua. Semoga hari ini kita semua punya tekad yang kuat untuk menerapkan budaya positif di sekolah tercinta kita ini. Demikianlah kegiatan diseminasi yang telah kita lalui bersama, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kasih Ibu. Monggo Mbak Tija.